Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental BMTR kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita masuk ke bisnis model dari BMTR ini. Jadi BMTR ini sebenarnya adalah investment company ya teman-teman. Tetapi kalau secara kegiatan usaha secara keseluruhannya dia memang bergerak di bidang usaha media berbasis iklan, itu lebih ke MNCN anak usahanya. Habis itu media berbasis pelanggan, new media, TV home shopping, dan media pendukung dan infrastruktur itu lebih ke IPTV ya teman-teman untuk kode sahamnya. Jadi untuk sumber income-nya sebenarnya dari dua company anak usahanya ya, yaitu iklan itu di MNCN yang berkontribusi 89%, untuk subscription atau IPTV itu sebesar 11%. Untuk segmen usaha atau marketnya adalah untuk Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus hukum yaitu gugatan pilot di tahun 2020 ini. Dan dari hasilnya juga sudah ada ya teman-teman, yang dimana gugatan pilot ini mereka menang ya dari gugatan pilot. Jadi mereka tidak dianggap pilot ya istilahnya. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BHIT, itu kepemilikannya itu sebesar 47,76%, untuk Lokeng Hong sebesar 6,01% dan masyarakat sebesar 46,23%. Dan ini adalah data dari Agustus ya, 31 Agustus. Tetapi saat saya melakukan research ini, saya juga menemukan adanya pengurangan kepemilikan ya di tanggal 13 November. Itu untuk BHIT yaitu adalah pengendalinya itu berkurang dari 47 sisa 35,24%. Lokeng Hong masih tetap dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 58,75%. Nah, ini teman-teman saya agak ragu ya, nanti akan saya jelaskan di akhir dari video ini. Oke, kita masuk dari segi revenue-nya. Teman-teman bisa lihat dari revenue-nya dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten lah ya, teman-teman. Dan memang di 2020 ini mengalami penurunan sedikit ya kalau saya bisa katakan. Dan kalau kita bandingkan dulu dari kuartal ketiganya dengan 2019 mengalami penurunan 7,2%. Dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun ini untuk BMTR ini mengalami penurunan 7% ya dari segi pendapatannya. Which is ini menurut saya masih sangat bagus ya, di mana kita di masa pandemi ini mereka masih mengalami penurunan dari segi revenue masih di bawah 2 digit ya teman-teman. Oke, dari segi net profit kita lihat dari 2014 sampai 2019 ya cukup konsisten ya, kalau dari 2015 ke atas itu mengalami kenaikan. Dan untuk kuartal ketiga ini 2020 kuartal 3 ini mengalami penurunan 18,2%. Dan seperti tadi asumsi kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan 28,8%. Oke, terus kita lihat dari segi asetnya 2014 sampai 2020 cukup konsisten lah ya teman-teman, mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019-2020 sebesar 4,3%. Dari segi hutang mereka mengalami penurunan, which is ini bagus ya teman-teman. Mereka mengurangi hutangnya mereka di 2020 ini dan penurunannya sebesar 9,4%. Terus dari segi modalnya mereka juga mengalami kenaikan sebesar 14,4%. Hal ini saya lihat disebabkan oleh mereka tidak membagikan dividen ya kepada investornya di tahun 2019 ini. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas rasio keuangannya ya. Yang pertama kita lihat dari NPM atau net profit marginnya. Untuk NPM 2020 ini sebesar 8,3%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang di 10,85 ya berarti mengalami penurunan sekitar 1-2% ya teman-teman. Terus kalau kita bandingkan secara rata-ratanya memang di tahun 2020 ini malahan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang dimana ini 8,3% ya, yang tertinggi pun masih di 7% di tahun 2018.
Oke, dari 8,3% ini mendapatkan EPS-nya 60 dan mendapatkan pernya itu di 4,73. Terus dari segi book value-nya kita bisa lihat untuk book value-nya di 1199 ya teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 284, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya itu hanya di 0,24 kali. Dan dari segi DER-nya teman-teman, tadi di hutangnya juga mengalami penurunan, berarti DER-nya juga mengalami penurunan ya. Yang dulunya di 0,74 menjadi 0,58. Which is ini sangat bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Cuman yang pernah terjadi DER-nya di atas 1 hanya di 2018. Sisanya juga masih di bawah 0, di bawah 1 ya teman-teman. Terus dari segi ROE-nya kita lihat di sekitar 5,01%. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya juga memang paling tinggi hanya di 8,05%. Which is ini masih belum mencapai yang saya targetkan ya teman-teman, yaitu 9% atau 2 kali bunga deposito. Untuk dari segi ROA-nya di 3,16%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga BMTR di sekitar 284. Dari analisa fundamental, saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sebesar 1200 atau sama dengan book value-nya. Sebenarnya teman-teman, saya ada beberapa metode dalam menghitung intrinsic value-nya. Dan saat saya melakukan perhitungan, memang rata-rata untuk intrinsic value-nya itu pun di atas 1200. Tetapi saya ambil yang paling bottom-nya aja, yaitu di 1200. Oke, jadi untuk BMTR ini masih memiliki margin of safety sebesar 323%. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, ini adalah request dari teman-teman yang sudah masuk ya teman-teman. Terus untuk next video saya akan melakukan analisa AKRA terlebih dahulu. Untuk yang ini sebenarnya yang di kanan ini teman-teman bisa lihat ini belum saya prioritaskan ya. Maksudnya saya belum dapat komentar dari teman-teman terkait saham mana yang ingin saya analisa atau saya dahulukan terlebih dahulu. Oke, untuk nextnya mungkin AKRA dulu. Dan dari projectnya saya memang sendiri pengen melakukan analisa terhadap EQ45. Jadi jika teman-teman request untuk saham EQ45 pasti akan saya dahulukan. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Yang pertama dari produk dan jasa dari BMTR ini saya rasa saya berikan status oke karena saya lihat masih investment company yang dimana anak usahanya juga MNCN. Jadi menurut saya ini saya status oke ya teman-teman, karena saya bisa melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Terkait GCG saya berikan status no karena ada satu kasus hukum walaupun memang mereka menang kasus hukumnya. Yang kedua adalah dari kepemilikan sahamnya. Jadi pemegang saham mayoritasnya tidak memegang 50% ya teman-teman. Jadi itu alasan saya berikan status no pada GCG-nya. Yang berikutnya kita lihat dari revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tapi penurunannya masih di bawah 50% ya teman-teman. Which is berarti saya masih berikan status oke dan dimana di masa pandemi ya teman-teman. Terus untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena hutangnya turun dan yang kedua DER-nya juga mengalami penurunan. Untuk untuk book value saya berikan status oke karena harga sekarang masih dijual di bawah book value-nya ya teman-teman. Untuk sektor, secara sektor ini sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, maka secara sektor saya juga berikan oke. Untuk ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau tidak mencapai 2 kali bunga deposito yang saya anut. Terus untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status no karena di 2018 dan 2019 ini mereka tidak membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya membeli saham BMTR ini? Sebenarnya teman-teman saya masih agak ragu dalam valuasi BMTR ini. Masih perlu saya analisa lebih lanjut. Kenapa? Karena dimana saya melihat secara valuasi mereka sangat di harga murah ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari intrinsic value-nya atau bottom price-nya pun memang masih sangat murah, yaitu di 1.200. Sedangkan harga sekarang dijual di 284. Berarti memang ini sangat murah untuk saham ini. Tetapi yang menjadi pertimbangan saya adalah
kalau memang saham ini masih lagi murah, kenapa BHIT atau pemegang saham pengendalinya itu terus melakukan penjualan terhadap saham BMTR ini. Jadi itu sih yang sebenarnya saya tidak tahu ya teman-teman, yang dimana mungkin ada mereka sendiri, karena mereka pengelola sendiri, mereka yang tahu kondisi paling realnya, yang dimana saya sebagai investor saya jadinya agak ragu ya teman-teman terhadap BMTR ini. Tetapi kalau secara valuasi hanya berdasarkan laporan keuangan, memang perusahaan ini saya bilang sangat layak untuk diinvest. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman, analisa teman-teman seperti apa. Kalau dari saya sebenarnya cukup tertarik terhadap saham ini, dan mungkin lagi saya consider sih apakah saya akan melakukan pembelian BMTR ini atau tidak. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisanya, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.